Makanya kita ingin studi nih, Pak, evaluasi supaya pandangan-pandangan, aspirasi dan pikiran-pikiran dari stakeholders kita bisa kita himpun, kita sama-sama. Sebenarnya Faisal, Bung Imam, ini sebelum kita laksanakan UN secara pasti 2004 itu kan banyak sekali studi kita lakukan. Studi tentang dari aspek pedagogiknya, dari aspek hukumnya, dari aspek metodologinya, dari aspek dan segala macam. Nah, berdasar itu kita mengambil kesimpulan bahwa UN ini memang kita perlu laksanakan. Nah, ini cuma waktunya terlalu cepat, tidak apa-apa. Saya tidak melakukan studi, tapi menganukan analisa. Harusnya hasil studi itu berkesimpulannya bahwa sebelum UN itu dilaksanakan, maka sarana dan prasarana harus semuanya memenuhi standar minimal dulu, gitu loh. Kalau itu kesimpulannya, saya kira mengambil kesimpulannya benar, tapi kalau kesimpulannya kan UN dulu gitu. Sebetulnya diskusi ini lebih hangat waktu off air, tapi tidak mungkin kita angkat karena sifatnya sangat informal. Tapi dari diskusi-diskusi off air selama jeda tadi banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Pertama, saya ingin ke Pak Mansur Ramli. Tujuan akhir pendidikan adalah membangun manusia yang berkarakter, kan Pak ya. Kemudian memiliki dasar atau landasan ilmu dan pengetahuan yang memadai untuk dia mengarungi kehidupannya, dan juga tidak bisa dilupakan di tengah alam persaingan yang kian ketat ini, kita harus juga catch up dengan negara-negara tetangga. Nah, kalau kita perhatikan target kita ke 5 tahun ke depan, kira-kira akan seperti apa wajah pendidikan kita? Apakah yang Mas Imam sampaikan, karut-marut ini tentang peran negara yang masih harus dilakukan seperti apa? Prioritas apa yang hendak dilakukan pemerintahan Pak SBY, Pak Budiono yang kedua ini untuk mengedepankan pendidikan ini? Ya, makasih. Memang pendekatan kita sebenarnya ya, kalau saya ingin mendefinisikan itu dengan bahasa matematis, kita itu menggunakan pendekatan multi goal programming gitu. Jadi memang banyak tujuan yang kita mau capai secara serempak. Ada bagaimana menyiapkan atau melengkapi sarana prasarana, kualitas guru, proses pembelajaran, peningkatan daya belajar peserta didik ya, disupport dengan anggaran yang memadai ya. Itu semua harus kita capai secara serempak. Sehingga kita juga mengembangkan kebijakan-kebijakan itu yang tidak linear saja, yang tidak satu arah saja, tapi pendekatan multi approach juga. Ya, jadi kita perbaiki sarananya sekaligus mendorong daya belajar peserta didik. Kita perbaiki kualitas guru sekaligus memperbaiki proses pembelajaran. Nah, dalam 5 tahun ini kita memang di samping meningkatkan mutu pendidikan dalam arti kata peningkatan kompetensi peserta didik dengan memperbaiki sarana prasarana, kualitas guru, proses pembelajaran, kita juga sekarang mau ingin membangun school culture gitu ya. Makanya sekarang ada program yang kita kembangkan dan termasuk di tempat saya yang leadernya adalah pengembangan ini pendidikan budaya dan karakter bangsa ya, supaya kita bangun school culture yang bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan baik terhadap peserta didik ya, yang tadi masalah akhlak mulia, masalah masalah kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk nanti itu menjadi kekuatan ya, daya saing peserta didik kita untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain gitu. Nah, memang karena ini pendekatannya multi banyak jalur kita lakukan sehingga memerlukan memang resource yang banyak juga. Karena itu kita harapkan juga partisipasi masyarakat. Saya senang sekali tadi dalam off air ya, Bung Imam ceritakan bagaimana yang dilakukan dalam rangka itu semua, yang seperti itu kita harapkan sebenarnya ada partisipasi masyarakat, sehingga bukan hanya pemerintah saja yang one man show gitu ya, sendiri melakukan itu, tapi juga melibatkan seluruh masyarakat. Itulah sebabnya Pak Faisal sekarang ini kita tempuh pendekatan setiap kebijakan-kebijakan yang strategis itu kita undang semua pihak stakeholders kita supaya menjadi milik kita bersama gitu. Seperti UN. Nanti perbaikan akan datang, ya kita akan mengajak semua pihak. Kita duduk bersama, 2006 kita lakukan ya. Nah, sekarang walaupun waktunya singkat, enggak apa-apa. Tapi karena ini banyak aspirasi, banyak kritikan, udah
kita duduk bersama, kita coba formulasi bersama. Tadi dalam off air, tadi Bung Imam gagasannya itu bisa saja nanti menjadi satu model ya. Dan saya kira ya saya tangkap ya ini satu bentuk yang menarik untuk